Halo, jumpa lagi sama gua di Lahar Kensen, channel yang membahas tentang wewangian. Itu judulnya dan bukan judul ya, thumbnailsnya sih nggak clickbait yang jelas karena kita akan membahas tentang parfum yang sangat-sangat hype pada masanya. Dan gue bingung kenapa reviewer Indonesia belum ada sih yang review tentang ini, yaitu Nasomato Black Afgano. Eh, jadi Nasomato ini house perfume yang seluruh karyanya itu sifatnya extrait de parfum, dan dia cuman semuanya itu 30 mili aja. Parfumernya itu Alessandro Gualtieri. Terus diluncurinnya pada tahun 2009. Ini tuh di marketingnya ini buat cewek cowok alias unisex. Dan ini tuh sempet jadi bahan perbincangan lah para freakhead di luar sana, karena menurut mereka, dan sebenarnya sih si Nasomato ini tuh nggak pernah nyebutin notes-notesnya gitu, tapi menurut orang-orang di sini tuh pakai yang namanya cannabis. Yes, cannabis itu adalah ganja. Jadi ini datang sebenarnya baru tadi sore, dan ini udah gua teliti dan udah sampai berapa tuh, udah turunnya drastis juga ya. Oke, nih ya, boxnya sebenarnya gue dapetnya yang tester dari distributor gue. Ini boxnya tuh aslinya nggak gini, dan ini tuh tutupnya biasanya ada dua. Yang satu itu biasanya buat yang travel size, terus satu lagi tuh yang kayu. Ini yang kayu. Nah tuh botolnya cuma begini aja aslinya. Beda-beda sih, tapi ukurannya sama semua. Dan di bawahnya itu ada Nasomato gitu berkeliling, dan di sini gue dapetnya yang versi tester. Ada tulisannya tester 04147176. Jadi gitu. Dan ini tuh harganya lumayan mengagetkan. Jadi untuk yang bukan tester ya, ini tuh harganya sekitaran kalau dikursin tuh 2,7 juta. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 3 jutaan lebih kali ya, plus macam-macam soalnya. Dan ini hanya 30 ml. Ada tulisannya di sini 30 ml. Jadi this is the most expensive perfume that I have. Yes, even more expensive than Baccarat. Karena Baccarat mungkin kayak 1 milinya itu masih di bawah 100.000 berarti ya. Sedangkan kalau ini 100.000 lebih. 1 milinya. Oke. Sebenarnya gue rada terganggu sedikit untuk smellingnya, untuk sniffnya, karena gue tuh baru aja ngeracik pakai pakai berbagai macam jasmine. Jadi ruangan ini cukup, walaupun ini ruangannya terbuka gitu ya, ini cukup mengganggu hidung gua. Bahkan sebenarnya udah gua taruh jauh di sana, itu kelihatan nggak tuh, sini tuh di atas piano itu jauh banget, dan masih kecium sampai sini. Tapi sebelumnya itu udah gue semprotin tadi pas datang, langsung gue buka, langsung gue semprot, kalau nggak salah di sini ya. Yes, di sini. Jadi gue akan sniff ulang, semprot ulang di tangan kiri gue. Oke, kita lihat. Asik ya. Gua nggak cukup kalau cuma segitu. Langsung semprot kan.
Iya, gue tuh ngebayangin emang mirip-mirip sih sama yang wangi-wangi kayak apa ya, kayak yang memabukkan gitu loh. Alkoholnya enak, ini bagus banget. Kualitas alkoholnya bagus banget. Yes, ya ya kenapa di sini orang-orang cenderung bilang ini cannabis ya? Karena gue bisa mendapatkan vibe yang mirip seperti itu sih. Tapi ini lebih clean, lebih soft, lebih lebih asik lah ya pokoknya. Gue bacain aja. Jadi kita lihat di sini ada green note, ada cannabis sebagai top notes-nya. Terus di hard notes-nya itu ada coffee, resin, tobacco, woody notes. Coffee-nya sih gue kurang nangkep ya, cuman resin dan tobacco-nya itu kenceng ada di situ. Yes, definitely. Woody-nya, yes, yes, gue bisa nyium. Terus untuk base note-nya itu ada incense alias apa tuh? Incense dan agarwood. Ya, ini kental banget wangi wood-nya itu, agarwood-nya. Tapi kayaknya ini bukan tipe yang agarwood yang gimana ya? Bukan tipe yang benar-benar dari resinnya gitu loh. Jadi mungkin ada kemungkinan sintetik untuk wood-nya. Yes. Kayaknya gue pernah nyium wangi wood-nya ini juga sih. Kalau yang udah lama ini, yang tadi sore gue semprot, ini ya wood-nya itu gimana ya, kayak udah berubah jadi smoky gitu loh. Smoky-nya mungkin dari yang incense tadi ya. Tapi gue mencium, kalau gue secara pribadi dari tadi nih gue ngetes, gue tuh mencium ada wangi patchouli-nya. Mungkin itu yang gabung sama si incense-nya, jadi bikin wanginya tuh yang smoky-nya itu benar-benar smoky gitu. Terus gue mencium juga ada sedikit vanilla. Vanillanya itu yang kayak bubuk vanilla gitu loh. Terus ada juga kayak wangi benzoin, mungkin tuh yang bagian resinnya kali ya, benzoin ya. Yes, gue punya benzoin dan itu tuh vibe-nya mirip banget sama middle note-nya sih ya di sini. Untuk ketahanannya itu yang jelas gue tadi nyemprot tuh sekitar jam 5 jam 4-an ya. Terus sekarang itu jam 10 malam. Itu masih oke, masih ke bawah di middle note sampai ke base note-nya udah mulai kerasa banget, bahkan dari middle note tuh sama base note-nya tuh ya apa namanya, nyampur lah. Cuman gue belum ngerasain dry down-nya gimana. Menurut gue sih wanginya itu kalem sebenarnya, kalem. Terus bisa dibilang ini tuh lebih kayak herbal gitu ya. Kalau gue saranin makainya itu lu kayak pada saat formal, atau kalau cowok-cowok pada saat lu pakai suit gitu ya, tuxedo mungkin, itu sangat cocok buat pakai parfum ini gitu. Dan sebenarnya sih kalau bagi gue ini tuh cocok banget sebenarnya untuk dijadikan signature scents gitu, karena wanginya tuh dia soft dan kalem sih menurut gue. Terus dia tuh netral gitu, netral. Netralnya itu nggak, maksud gue nggak terlalu girly, nggak terlalu manly gitu, jadi ada di tengah-tengah. Itu tuh bagus untuk dijadikan signature scents menurut gue, karena gue lebih suka yang seperti itu. Somehow di ini tuh mengingatkan gue sama, jadi kalau lu nyimpen buku di lemari kayu gitu ya, bukunya tuh kayak mungkin pada saat lu SD mungkin, terus pas waktu kuliah terus buka lagi lemari kayu itu, terus lu akan mendapatkan
wangi yang seperti ini. Bukan top notes ya, tapi kayak middle note ke base note-nya gitu. This bottle of perfume is part of the project Nasomato. The fragrance aim to evoke the best quality of hashish. Hashish tuh ya tadi best quality of weed gitu ya. It is the result of a quest of arouse the effect of temporary bliss. Yes, itu dia. Men, ini kalau lu semprotin di sini lu sangat memabukkan sekali sih wanginya. Sempet tadi ya waktu gue sore itu gue sempet kayak ini kok gue ngefly ya gitu, tapi masih sadar gitu. Tapi dalam hal lain gue nggak terlalu percaya kalau ini tuh pakai kanabis beneran gitu. Mungkin ada zat lain yang dipakai di sini yang mirip dengan zat-zat itu gitu. Tapi gue nggak tahu ya, gue sih belum pernah nyoba kanabis dijadiin parfum sih. Tapi ini enak banget dari mulai top note, base note dan top note, middle note dan base note ya. Ajib. Ini tuh nggak senendang, dengan harga segitu tuh nggak senendang Baccarat, nggak senendang Dior Sauvage gitu. Menurut gue sih gitu aja. Cuman kalau untuk dijadikan signature scent ini cocok. Besok mungkin akan gue pakai ke kantor. Kita lihat. Dan mungkin gue akan coba untuk buat juga kayak gitu. Karena gue tuh lagi buat parfum buat cowok, cuman belum tahu vibe-nya itu yang mau gue pakai tuh kayak gimana. Cuman temanya udah gue tentukan. Coba lihat aja di Instagram gue @larkensen, langsung digabung semua. Di situ blog sebenarnya itu microblog buat gue bikin parfum sih, jadi kayak diary-nya gitu. Apalagi ya, cukup sekian. Mungkin ada yang pernah nyoba atau yang penasaran, atau gimana ya, ini like it or hate it sih sebenarnya. Dengan harga segitu lebih-lebih lagi. Ya, bye bye.